Apa kabar di rumah? Kalau kakak sapa apa kabar? Adik-adik masih ingat gak jawabannya apa? Jawabannya luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Kita coba ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Kita mau sama-sama puji Tuhan ya adik-adik hari ini. Yuk kita siapin hati kita yuk buat kita doa sama-sama dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini. Tuhan, hari ini kami mau memuji menyembah-Mu dengan bersukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita mau sembah Tuhan yuk sama-sama kita angkat pujian ini yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk kita sama-sama katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil ya Abba. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik sendiri coba katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Amin. Benar Tuhan Yesus. Selamanya. Amin Tuhan. Dalam hidupku tetap cinta Yesus. Yuk sambil angkat tangan yuk adik-adik ya Abba. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, ya Abba, Bapa, kita sambil angkat tangan yuk adik-adik. Aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Ya Abba, Bapa, ini
baik buat setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau melompat, kami mau bertepuk tangan, kami mau bersukacita meskipun kami ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, kami siap menyembah. Yang siap sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, adik-adik sebelum kita lanjut, kakak mau tanya nih. Kalian masih semangat gak puji Tuhan? Aduh, gak kedengeran sekali lagi. Kalian masih semangat puji Tuhan? Haleluya. Kalau masih semangat kakak mau tes nih. Meskipun ibadah di rumah, kalian masih ingat kan yel-yel Little Warrior? Masih, oke. Kita coba ya. Kalau kakak bilang Little Warrior, jawabnya apa? Yes, kita coba sekali lagi. Little Warrior, yes. Yeay, kita nyanyi puji Tuhan ya. Tepuk tangan ya di atas kepala dulu. Sambil goyang kiri kanan yuk. Sama-sama katakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ulang dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyi lagi dari awal ya, tapi pelan-pelan ya. Yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Adik-adik pasti masih semangat kan? Kalau masih semangat, kakak mau ajak kita sorakan haleluya 3 kali sambil apa? Sambil lompat. Oke, dalam hitungan ketiga ya, kita bareng-bareng tangannya siapin di sini. Yuk, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita puji Tuhan lagi yuk. Sambil goyang kiri, goyang kanan ya. Harus tetap semangat kalau di rumah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, Indah-indah, oh indah. Lagi, pakai gerakannya ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus lebih indah dari sebelah sini dulu. Lebih indah dari lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari. Jangan lupa gerakannya ya. Di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita ulang dari awal ya.
percaya semuanya itu laskar-laskarnya Kristus. Amin. Coba bilang amin. Oke, yuk kita lanjut lagi yuk. Semuanya jalan di tempat ya, bareng-bareng. Yuk. Pakai gerakannya ya, jangan lupa. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya sekali lagi saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Siap-siap. Saya laskar Kristus, siap getor. Saya laskar Kristus, siap getor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Sekali lagi dari awal ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Siap-siap laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap getor. Saya laskar Kristus, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, tapi saya laskar Kristus. Yeay, kasih tepuk tangan. Masih semangat kan? Kalau masih semangat sama-sama sorakan. Oke. Yuk kita mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Adik-adik pasti masih ingat kan lagu ini? Setiap ada kata jalan harus apa? Harus putar balik. Oke. Kalau kita ke kanan, kalau setiap ada kata jalan kita harus ke kiri. Oke? Oke ya, semuanya bisa kan? Yuk. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya setiap hari. Jalan serta belum balik. Serta Yesus selamanya, balik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, belum. Serta Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. jalan sertanya belum tiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari awal ya. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, belum. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Udah capek belum jalan-jalan sama Tuhan Yesus? Kalau belum, kita lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selama. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay. Coba kakak mau lihat dong adik-adik yang mau jalan sama Tuhan Yesus setiap hari. Coba lambaikan tangannya sambil bilang haleluya. Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Capek nggak adik-adik? Enggak dong, ya kan? Sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama sembah Tuhan yuk dengan sungguh-sungguh yuk. Yuk adik-adik kita buka hati, kita fokus sama Tuhan, kita nyanyikan pujian ini ya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku
seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai untuk masuk ke firman, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Meskipun kami memuji menyembah Engkau di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati, Engkau jagai aku, keluargaku, papaku, mamaku, dan semua orang yang dalam keluargaku ya Bapa. Sungguh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau yang urapi telinga setiap kami Tuhan. Biar apa yang masuk ke dalam telinga kami Tuhan, itu dapat masuk ke dalam hati kami dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari lidah mulutnya Tuhan berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya kalian di rumah? Ini adalah minggu ketiga di mana kita beribadah secara online. Tidak apa-apa kita beribadah secara online, yang pasti hadirat Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Amin adik-adik? Amin. Oke, sebelum kita mulai firman kita pada hari ini, mari kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai dengan saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, walaupun kami beribadah secara online Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu menaungi setiap kami ya Bapa. Engkau nyata Tuhan bagi setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biar sungguh Tuhan Yesus firman yang disampaikan Tuhan Yesus bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, bahkan berbuah, bertumbuh Tuhan, berakar, berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, nah minggu lalu yang bercerita adalah Kak Milen. Ya, Kak Milen bercerita tentang apa adik-adik? Tentang rela berkorban. Oke. Nah, minggu ini sebelum
minggu ini kakak akan cerita tentang Yesus disalib. Nah, sebelum masuk dalam cerita ini, firman ini, kakak mau tanya, tanggal 10 April adik-adik tahu nggak itu hari apa? Ada yang tahu? Iya benar, 10 April itu adalah hari di mana Yesus Kristus disalibkan, yang dimana kita sebut sebagai dengan Jumat Agung. Oh ya, sebagai info, di mana Jumat Agung nanti kita tidak ada ibadah di gereja, tapi kita ada ibadahnya secara online seperti ini. Nah adik-adik jangan lupa, di ibadah Jumat Agung nanti kita banyak challenge loh, jadi jangan lewatkan ibadah Jumat Agung di tanggal 10 April. Oke, jamnya kita 2 kali ibadah, jam 8.15 dan jam 11.15. Nah, setiap ibadah nanti akan ada challenge-nya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya adik-adik. Oke. Ya, langsung saja. Nah, di firman kali ini, di minggu kali ini kakak akan bercerita tentang Yesus disalib. Adik-adik pasti tahu kenapa Yesus disalib, ya kan? Untuk itu kita baca dulu yuk di ayat kita di Markus 15 ayat 20b. 20b sampai 41. Panjang sih, nanti kakak yang bacain aja ya. Kita baca sama-sama deh kak. Kalian di rumah, kakak di sini. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Ia di sini artinya Tuhan Yesus. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagikan pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Ayat 33, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberikan Yesus minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Nah, adik-adik di sini Yesus disalibkan di Bukit Golgota, yang artinya tengkorak. Zaman dulu itu, zamannya Yesus, disalibkan itu tuh termasuk hukuman yang parah banget, hukuman mati, yang dimana itu biasa diberikan buat orang-orang yang jahat, yang berbuat jahat, orang-orang hamba yang nggak mau dengar misalnya tuannya ngomong apa gitu kan, hambanya pemberontak gitu kan. Nah itu adalah untuk hukuman untuk orang-orang yang seperti itu. Tetapi Yesus sendiri mendapatkan hukuman yang seperti itu, yang dimana kita tahu pada zaman itu
orang-orang itu tidak suka sama Yesus. Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus tuh banyak sekali berbuat mukjizat. Terus juga mereka merasa kayak Yesus tuh sebagai Tuhan gitu kan. Jadi mereka kayak ngerasa kayak ini orang sebagai pemberontak. Oleh karena itu mereka menyalibkan Tuhan Yesus, menghukum Tuhan Yesus dengan disalib gitu. Nah, di mana kita tahu gitu bahwa kalau misalnya Tuhan Yesus sendiri misalnya disalib nih ya kan, kita tahu gitu kira-kira ya Tuhan itu bisa nggak turun dari salib kalau ia memang mau menampakkan diri gitu kan, kalau ia memang mau kasih tahu orang-orang gue ini Mesias loh gitu, gue ini anaknya Allah gitu. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus itu nggak turun dari salib itu? Ada yang tahu nggak? Iya benar, Tuhan Yesus nggak turun dari salib itu karena Tuhan itu mau menebus dosa kita. Coba kalau misalnya Tuhan Yesus turun dari salib, kira-kira kita masih ada nggak sampai dengan saat ini? Kita sampai dengan saat ini itu karena kebaikan Tuhan gitu. Karena Tuhan Yesus telah menolong kita, karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa setiap kita gitu. Kalau misalnya Tuhan Yesus tidak menebus dosa-dosa kita, ia turun dari salib itu, mungkin kita nggak ada sampai dengan saat ini. Nah, dengan begitu Tuhan menggenapi firman Tuhan, firmannya Allah gitu. Firmannya Allah apa? Ya supaya kita diselamatkan. Tuhan maunya kita diselamatkan, Tuhan tidak mau kita binasa gitu. Oleh karena itu Tuhan tetap disalibkan. Ya kan, walaupun dia tahu dia bisa. Mungkin Allah Bapa bisa menyelamatkannya, tapi Allah Bapa tidak menyelamatkannya karena untuk menggenapi semua firman-Nya. Nah, adik-adik oleh karena itu kita yang dapat kasih karunia itu, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita menyia-nyiakan itu. Bagaimana sih kita harus mensyukuri setiap keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita? Dengan cara apa? Dengan cara kita menggenapi firman-Nya Tuhan. Setiap hari kita lakukan firman Tuhan. Firman-Nya Tuhan seperti apa? Ya ketika di sekolah orang lain pada mencontek, kita tidak mencontek ya kan. Di sekolah orang lain pada ngomongin guru ya kan, gosip gitu kan. Apalagi cewek-cewek biasa kan kita ngegosip gitu kan. Nah, kita sebagai anak Tuhan kita harus berbeda. Kita tidak ngegosip gitu kan. Kita nggak ngomongin guru gitu. Kita nggak nyontek gitu. Tapi kita harus melakukan suatu pribadi yang berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu. Biar apa? Biar setiap orang yang belum mengenal Tuhan bisa melihat kasihnya Tuhan itu melalui pribadi kita. Ya kan? Jadi biar orang-orang tuh bisa ngelihat kasihnya Tuhan melalui kita sehingga Tuhan kita tuh dipermuliakan gitu. Gitu. Jadi biar setiap orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan melalui pribadi kita. Itu keren banget kalau misalnya kita yang tadinya bandel di sekolah, kita yang tadinya suka nyontek, kita yang tadinya biang keributan gitu. Tapi karena kita tahu firman-Nya Tuhan seperti apa, kita menjadi yang lebih baik gitu kan. Orang-orang yang melihat kita yang tadinya bandel, suka contek ya kan, biang keributan, tapi kita berubah gitu. Kenapa? Karena kita mau menggenapi firman Tuhan. Kita mau menjadi saksi-saksinya Kristus dengan cara kita melakukan perintahnya Tuhan gitu, untuk menjadi kasih dimanapun kita berada. Jadi ketika orang lain melihat, mereka bertanya gitu kan, kamu kok berbeda ya gitu, kamu ada sesuatu yang berbeda, kamu ada sesuatu yang berubah gitu kan. Kita harus kasih tahu, kita harus jadi saksi, iya saya berubah karena saya tahu dalam hidup saya ada kasihnya Tuhan, sehingga saya harus melakukan yang terbaik, sehingga saya harus melakukan apa yang sesuai dengan firman-Nya Tuhan gitu. Sesuai dengan firman-Nya Tuhan, sesuai dengan perintahnya Tuhan, ya kita harus jadi anak-anaknya Tuhan gitu. Anak-anaknya Tuhan adalah duta-dutanya Tuhan gitu. Kita ini sebagai, identitas kita ini adalah sebagai duta-dutanya Tuhan gitu. Identitas kita ini adalah sebagai kerajaannya Kristus gitu. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu harus sesuai dengan firman Tuhan gitu. Nah adik-adik, di sini kalau misalnya kita gimana sih Kak taunya firman Tuhan itu seperti apa gitu. Nah adik-adik makanya rajin baca firman Tuhan. Masih rajin gak baca firman Tuhan? Siapa di sini yang rajin baca firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Oke, yang masih belum ya kan, yang masih belum baca firman, ayo mulai sekarang rajin yuk baca firman Tuhan. Kita punya waktu 1 kali 24 jam ya kan, kita sekolah mungkin 8 jam. Sisanya kita les, kita bermain gitu kan. Mungkin Kak aku tuh gak ada waktu Kak. Bagaimana Kak cara membagi waktunya gitu. Nah adik-adik Tuhan aja tuh sudah merelakan nyawanya mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Masa iya sih kita tuh gak mau memberikan yang terbaik, waktu kita yang terbaik buat Tuhan Yesus gitu. Ya kan, coba yang tadinya main game 3 jam ya kan, nge-stalker orang di Instagram misalnya 4 jam, 2 jam, coba dikurang-kurangin gitu.
Sisanya buat apa? Waktu dari yang tadinya menstalker Instagram ya kan, terus yang main game gitu. Kita lakukan untuk baca firman, doa pujian penyembahan, saat teduh gitu, untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan loh sama Tuhan gitu kan. Gimana cara punya hubungan dengan Tuhan? Ya seperti itu. Baca firman Tuhan, muji nyembah Tuhan, punya saat teduh sama Tuhan gitu. Ya, berdoa gitu. Doa tiap pagi, mungkin bangun pagi, mau makan, mau pergi sekolah gitu. Terus mau tidur gitu. Kita harus berdoa gitu kan. Biar apa? Biar kita punya hubungan sama Tuhan gitu. Ibaratnya gimana kita mau mengenal Tuhan kalau kita sendiri tuh nggak deket sama Tuhan. Ya, gimana kita mau deket sama teman kita gitu kan. Kalau misalnya kita sendiri kita nggak punya hubungan sama teman kita gitu kan, ya kan. Misal gini, adik-adik kalau misalnya deket nih ya kan, mau lebih deket sama teman, biasanya bareng yuk hangout bareng gitu kan, ke kafe bareng gitu kan. Kan sekarang zaman now, anak-anak zaman now kan pada ke kafe bareng, nongkrong bareng gitu kan. Dari nongkrong bareng, ngobrol bareng, kalian kan biasanya lebih intens, lebih punya hubungan yang lebih dekat lagi gitu. Nah sama halnya dengan Tuhan Yesus, ketika kita lebih intens untuk berbicara sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, memuji nyembah Tuhan, akhirnya kita mempunyai hubungan yang lebih lagi bersama Tuhan gitu. Nah oleh karena itu adik-adik, kita ini adalah kasih karunia yang dari Tuhan gitu. Oleh karena itu hargailah setiap keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sampai kita tuh menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib gitu. Sayang banget loh adik-adik kalau misalnya kita ini sampai menyia-nyiakan hidup kita. Itu sayang banget. Kira-kira Tuhan Yesus sedih banget kalau ngelihat hidup kita ini gak sesuai dengan apa yang ia inginkan dalam hidup kita gitu. Ya mulai sekarang rajinlah baca firman, rajinlah berdoa, rajinlah saat teduh, muji nyembah Tuhan gitu. Jangan males gitu kan. Kalau misalnya kita males, ya kasihan Tuhannya gitu. Sedih lah Tuhan Yesus ngelihat kita gitu kan. Setiap Tuhan Yesus tuh benar-benar yang lakukan dia ganti nyawa loh buat menebus kita gitu. Masa iya sih kita nggak mau memberikan sedikit pun waktu kita, waktu yang terbaik lah buat Tuhan gitu. Buat baca firman lah setidaknya. Yang tadinya males, coba deh baca 1 pasal setiap hari. Belajar yuk untuk belajar baca firman yuk. Pelan-pelan kita pelajari baca firman. Kalau Kak aku nggak ngerti Kak, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti kalian bisa nanya dengan kakak-kakak sekolah minggunya. Kak ini maksudnya apa gitu. Dan kita pun akan membantu adik-adik ketika adik-adik nggak ngerti isi dari firman Tuhan ini. Ingat, baca nggak hanya sekedar membaca, tapi direnungkan ya. Nah, kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Kita nggak akan ngerti gimana kita akan jadi pelaku-pelaku firman kalau kita nggak pernah membaca firman itu sendiri gitu. Oleh karena itu rajin-rajinlah baca firman. Ya adik-adik, genapi biar sungguh rancangan rencana Tuhan itu boleh tergenapi dalam hidup kita. Kita harus syukuri setiap kebaikan, keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan itu gitu. Kasian banget, sedih banget Tuhan gitu kan. Maksudnya Ia merelakan nyawanya buat menebus kita, tapi kita menyia-nyiakannya. Jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini Tuhan itu benar-benar dia sungguh-sungguh menderita gitu kan. Disiksa, suruh pikul salib. Salib itu tuh berat banget loh. Jadi bukan hanya sekedar kayu atau sekedar gambar salib doang, tapi itu benar-benar berat banget. Nah, itu benar-benar pengorbanan Tuhan buat menebus kita gitu kan. Cobalah lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus, buat hidup kita, buat hari-hari kita gitu kan. Jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita. Di rumah, jadilah anak yang baik untuk mama papanya. Di sekolah, jadilah murid yang baik. Dimanapun kita berada, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang penuh kasih, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Biar setiap orang yang melihat kita itu boleh rasakan dampaknya, rasakan kasih Kristus dalam hidup kita. Mau ya adik-adik? Oke, mau? Mulai hari ini yuk kita sama-sama yuk baca firman Tuhan, doa sama-sama, kita punya hubungan sama Tuhan. Yang males-males yuk pelan-pelan kita baca yuk. Kurang-kurangin yang main game, ya kan, yang stalker Instagram gitu. Yang main TikTok-TikTokan, ya tolong dikurang-kurangin, kita baca firman Tuhan lebih baik. Ya, oke, mau ya adik-adik? Nah, di Jumat Agung nanti itu ada banyak challenge gitu kan, terus juga adik-adik bisa ngikutin challenge-challenge tersebut gitu kan. Nah, selain itu juga nanti di hari Minggunya kita akan ketemu secara online juga.
Jadi di hari Minggu pun juga akan ada challenge-nya. Jadi jangan sampai adik-adik lewatkan di hari Jumat dan hari Minggu ibadah di tanggal 10 April dan 12 April nanti. Oke adik-adik? Oke, nah untuk firman hari ini, jadi kesimpulannya adalah hidup kita harus menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Gitu. Jadi ibaratnya gini, hidup kita ini harus jadi saksinya Kristus dimanapun kita berada. Harus jadi orang yang penuh dengan kasih, harus jadi orang yang penuh dengan sukacita dan sejahtera. Biar setiap orang yang melihat boleh sungguh-sungguh, boleh percaya, boleh rasakan kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus syukuri setiap apapun yang boleh Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jangan sampai kita membuat hidup kita itu tidak berharga di hadapan Tuhan gitu kan. Kita ini berharga ya kan, oleh karena itu syukurilah kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan itu, tapi kita tetap bersyukur. Walaupun kita ibadah secara online seperti ini, tapi kita percaya kok hadirat Tuhan itu boleh ada dalam hidup kita, boleh ada di tengah-tengah adik-adik. Amin adik-adik? Amin. Biar sungguh adik-adik boleh memaknai arti dari kenapa sih Yesus itu disalibkan gitu. Kenapa sih Yesus itu mau mati bagi kita gitu. Kenapa sih? Jadi Yesus itu bukan hanya sekedar mau mati gitu. Tapi ada maknanya tersendiri, ada maknanya yang paling penting. Yaitu ia mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ya, jangan sampai kita membuat hati Tuhan Yesus kita sedih, kita mendukakan hatinya dengan kita berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam firman ini. Ya adik-adik ya, yuk kita belajar yuk sama-sama untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kita sama-sama yuk untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Mau ya adik-adik? Sama-sama ya, kita berdoa. Kalau misalnya kita boleh ada sampai dengan saat ini itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yuk adik-adik kita tutup dengan doa kita hari ini. Bapak terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan kami boleh maknain Tuhan arti dari Engkau mati Tuhan di kayu salib ya Bapak. Karena kami tahu Tuhan Engkau mati di kayu salib Tuhan untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Bapak. Untuk menebus setiap kami ya Bapak. Sehingga kami boleh ada Tuhan sampai dengan saat ini ya Bapak. Itu semua karena kemurahan Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Tuhan biar sungguh Tuhan ajari kami Tuhan. Sehingga kami boleh jadi Tuhan Yesus pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, boleh jadi saksi-saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapak. Biar sungguh Tuhan Yesus setiap orang yang belum melihat, yang belum mendengar Tuhan, yang belum melihat, yang belum percaya Engkau ya Bapak, boleh percaya Engkau Tuhan melalui pribadi kami ya Bapak. Kau yang urapi kami Tuhan Yesus, biar sungguh Tuhan kami boleh Tuhan untuk lebih rajin lagi Tuhan baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapak. Urapi kami ya Bapak, biar sungguh-sungguh ya Bapak, kami boleh menjadi Tuhan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, biar sungguh Tuhan kami boleh memaknai lebih lagi Tuhan arti Engkau disalibkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik dan teramat baik ya Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan buat mama papa kami ya Bapa, biar sungguh ya Bapa, mama papa kami juga Tuhan, Kau lindungi Tuhan, Kau jagai Tuhan, bahkan orang-orang yang bertalian darah dengan kami ya Bapa, Kau yang jagai Tuhan, Kau yang urapi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna, urapan-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di hari Jumat. Oke, bye-bye, God bless.